Selamat siang. Oh, Perkenalkan kami kelompok 1 CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Kami di sini akan mempraktikkan coaching di mana saya sebagai coach dan Pak Ahmad Yani sebagai coach, dan nanti sebaliknya saya akan menjadi coach dan Pak Ahmad Yani akan menjadi uh, coachi. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saya kabarnya? Alhamdulillah, saudara. Bagaimana kabarnya, Bapak Sama Haryadi? Alhamdulillah sehat juga. Eh, Pak, apakah Bapak punya waktu sekarang? Saya mau sedikit bercerita ini atau curhat lah gitu. Oh, boleh. Ada waktu niki, Pak Haryadi. Kira-kira apa yang eh, Pak Haryadi mau sampaikan? Eh, Begini ya Pak, kok sekarang saya itu merasa bingung, bosan, dan kadang-kadang tidak bersemangat terkait program calon guru penggerak yang saya ikuti ini. Oh, gitu ya. Ini terkait masalah program CGP yang Bapak ikuti sekarang ya, kita bersama ini. Betul Pak. Oke, Pak. Yang ingin Bapak ceritakan dan apa yang ingin Bapak dapatkan dengan percakapan kita ini, atau dari saya, kira-kira apa yang Pak mau ingin dapatkan dari saya? Begini Pak, sekarang-sekarang ini saya merasa jenuh, bosan, dan lelah dengan program calon guru penggerak yang saya ikuti ini. Saya kesulitannya dalam membagi waktu karena beban pekerjaan saya terlalu banyak di sekolah, Pak. Kepala Ya, sekolah saya memberikan banyak tugas tambahan kepada saya, seperti eh, menjadi bendahara, menjadi panitia pembangunan perpustakaan yang kemarin kita dapat bantuan. Kemudian lagi kemarin ketika pembentukan kelompok kerja guru Kombel di Gugus, saya ditunjuk lagi sebagai bendahara. Belum lagi saya harus mengurus keluarga, semua yang berkaitan dengan sarana dan administrasi sekolah dibebankan kepada saya. Sehingga saya merasa lelah begitu, Pak. oh begitu ya Pak. Tidak berasa membagi waktu untuk mengerjakan tugas CGP karena banyak kesibukan ya Pak ya. Banyak yang lain juga begitu membuat Bapak merasa bingung dan bosan. Iya, Apa yang eh, Bapak lakukan mengatasi masalah ini kira-kira? eh, jujur ya Pak, kemarin pada awalnya sebenarnya saya sempat ingin mengundurkan diri dari pendidikan Ya. calon guru penggerak ini. Bahkan saya sempat bertanya kepada teman-teman yang lain, kepada Bu Hayat kemarin, kemudian kepada Pak Rizal. Saya menceritakan bahwa saya ingin mengundurkan diri karena tidak bisa membagi waktu, dalam menjalankan CGP ini. Belum saya harus memfokuskan diri untuk mendidik anak-anak di kelas. Hmm. Iya, jadi kemarin juga saya sempat curhat kepada teman sejawat di sekolah lah. Kebetulan eh, artinya bisa lah dia memberikan saran-saran. Saya tanya kepadanya bagaimana kalau saya mengundurkan diri. Saya bilang, tetapi
jawaban dari teman itu dia mengatakan, "Terserah apa yang baik menurut hati nurani," dia bilang itu yang jadi saya agak bingung begitu, Pak. Oh, berarti itu adalah berapa masalah yang Bapak hadapi ya? Atau Bapak juga bisa berkombinasi dengan hati diri Bapak, karena CGP itu kan potensinya bagus sekali untuk kita ke depannya. Dan seperti kita naik Gunung Renjani, ada namanya Gunung Penyesalan. Mau turun salah, mau naik salah. Nah, Hmm. supaya tidak merugikan itu, coba Bapak eh, rencana aksi yang Bapak lakukan itu berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menguari tugas itu. Coba diberikan sebagaimana kira-kira. Rencana saya sih ke depan ini, lebih kepada bagaimana saya bisa manajemen waktu dulu dengan Oh, sebaik-baiknya, oke. iya, sebelum saya menghadap ke kepala sekolah. Seperti mengerjakan tugas, itu akan saya jadikan sebagai prioritas terlebih dahulu sehingga saya nantinya bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan. Itu sih rencana saya ke depan. Artinya supaya semua beban atau tugas tambahan yang diberikan saya itu, bisa saya selesaikan. Jadi mana yang prioritas saya kerjakan satu persatu sehingga tidak ada yang, terbengkalai. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin Bapak Rija itu bisa melibatkan rekan sejawat atau untuk bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugasnya tambahan yang diberikan kepala sekolah. Nah itu sebenarnya juga kita punya tanggung jawab juga kan di sekolah kan masing-masing. Iya. Nah mungkin dimaklumi oleh kepala sekolah. Insya Allah pasti akan dijalankan. Eee, insya Allah saya akan melibatkan teman sejawat sih rencananya, kan bagaimanapun juga saya di sekolah tidak mungkin untuk, bekerja sendiri, ya apalagi, tugas tambahan yang saya, apa namanya, yang saya diberikan ini sangat, menyita waktu. Jadi apabila nanti mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya pengadaan sarana dan prasarana ketika saya tidak bisa menyelesaikannya, ya, saya akan, melibatkan untuk, meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik Pak, terkaitan tindak lanjut yang Bapak akan lakukan tadi kan, Mmm, yang kami berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait pengurangan tugas tambahan, bagaimanapun hasilnya bisa kita diskusikan lagi kepada kesempatan berikutnya kapan Bapak punya waktu untuk dapat menceritakan hasilnya supaya saya siap untuk mendengarkannya biar kita tahu apa solusi. Oke Pak Guru, gimana? eee, baik Pak, terima kasih, semoga Bapak tidak bosan untuk mendengarkan curhat saya, Pak Guru. Ya, tidak. Kami juga senang sekali Eee ada komunikasi seperti ini, ada saling mendengarkan, mencari solusi. dan mohon juga supaya, Bapak jangan menceritakan masalah ini nanti kepada yang lain, cukup, sebagai curhatan sayalah kepada Bapak, begitu. Siap. Saya akan rahasiakan dan kita carikan solusi terkait masalah ini, karena kita juga eh, banyak tanggung jawab yang CGP ini juga untuk pribadi kita terutama dan juga untuk eh, kebutuhan sekolah juga. Baik, kalau begitu Pak Guru terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Riyadi? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Yani hari ini? Alhamdulillah juga baik Pak. Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Ada apa Iya Pak? Pak. Oh iya Pak, mohon maaf nih Pak Riyadi. Hari ini saya sebenarnya sedang sibuk. Mudah-mudahan Pak Riyadi juga enggak sibuk. Mudah-mudahan ada waktu nggak untuk saya hari ini. Oh insya Allah kalau hari ini saya lagi tidak ada pekerjaan, lagi santai. Memang ada apa ya Pak? Ya Pak, maaf Pak Riyadi, saya mau ngobrol sebentar nih. Mungkin saya minta waktu Pak Riyadi 10 atau 15 menit lah. Saya sedang bingung nih Pak Riyadi, mungkin dengan obrol dengan Pak Haryadi ada suatu yang saya dapatkan atau solusikan. Eh, Tujuan dari obrolan kini ini apa Pak? Nah, ini saya sebenarnya bulan ini saya mendapatkan ide dari Bapak atau saran atau masukan mengenai permasalahan saya di kelas 6 nih Pak. Nah, Oh, Pak Yani ingin mendapatkan solusi ya dari ya, permasalahannya. ya Masalah Pak. apa ya Pak? Ya Pak, betul. Saya mau cerita ini untuk kelas 6 tahun. Beberapa dari tahun sebelumnya beda. Entah mengapa mereka itu seolah itu tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan aja masih terlihat ada pemisah di antara mereka. Saat belajar metode diskusi yang saya terapkan atau kegiatan ekstrakurikuler di luar, terus kan anak-anak itu nggak mau bareng atau kerjasama. Ini saya bingung sebenarnya Pak. Ya, Oke, jadi Pak Yani merasa bingung ya dengan iya, keadaan murid, belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Itu maksudnya. iya betul Pak, betul, betul, betul. Oh, ya, tadi kan Pak Yani mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Yani, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa sih? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas ya, berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi dengan agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, sebenarnya dapat, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Yani lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan beberapa metode pembelajaran di diskusi dalam RPP kemarin itu ya yang ditugaskan itu RPP berdiferensiasi atau menjadikan anak lebih aktif lagi bersama-sama dan juga itu kegiatan-kegiatan atau produk yang sering saya lakukan anak-anak itu kan berkelompok itu membuat produk. Nah, anak-anak itu kan harus kerjasama di sana. Oke, Pak Yani sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Nah, Ini sudah bagus, Pak Yan. ya ya. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Iya Dari iya iya. skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Yani sekarang dalam mencapai tujuan itu? Nah, untuk sekarang ini setelah saya pelajari ya modul yang kemarin, ternyata saya di posisi 5 di skala 5. Kemudian yang Pak Yani inginkan pada posisi berapa? Saya inginkan sih kalau maksimalnya ya posisi 9 ya Pak, gitu. Diharapkan. Oke. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain nih. Kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Hmm, oh ya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid dulu ya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap,
saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap yang memberi apresiasi murid, yang menjaga kebersamaan, atau misalnya dengan ice breaking lah. Nah, pertama itu harus saya memotivasi bahwa Betul. kerjasama itu lebih baik. Nah itu ya yang saya akan lakukan. Baik, itu kan pada pembelajaran. Ya, Nah, kalau di luar pembelajaran bagaimana, Pak? oh ya Pak, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan lah atau Ya, kompetensi beregu Bos. dan sering adakan permainan untuk mengenal temannya lebih dalam. Nah nanti di sana ada kerjasama di sana. Wah, luar biasa nih Pak Yan. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya sih saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan. Inti pembelajaran. Saya menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian sebenarnya, selain dari pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan ya permainan bergu, melatih kerjasama dan kekompakan. Berapa jangka waktu yang dilakukan? Ya kira-kira 1 minggu atau 2 minggu lah. Baik, bagus. Apa komitmen Pak Yani terhadap rencana aksi tersebut? Dalam rencana aksi tersebut saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian, diutamakan pada sikap anak, berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi tersebut minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kerjasama bergu dan kelompok. Oke, tentunya dalam menjalankan itu Mbak Yani akan membutuhkan teman. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Yani untuk merencanakan pembuatan RPP itu? Nanti saya buat diri dulu, kalau RPP-nya saya buat diri dan mungkin ada teman sejawat yang membantu meminta ditelaah dari teman sejawat RPP saya yang perlu direvisi atau Bapak Haryadi bisa merevisi nanti RPP saya. Sip. Menurut Pak Yani, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi dari Pak Haryadi tentang masalah saya terkait dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dan berdiskusi kelompok. Terima kasih Pak Haryadi atas motivasinya ke saya. Alhamdulillah Pak Yan sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Yani akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Terima kasih Pak Haryadi sudah mau meluangkan waktu untuk saya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Mudah-mudahan Pak Haryadi sehat walafiat. Baik, sama-sama Pak Yan. Assalamualaikum Pak Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses Pak Yan. Sukses, Oke, alhamdulillah. ya. Sekian dari kami untuk uh, uh, komunikasi coaching. Nah, yang di sini sebagai coach dan Pak Riyadi sebagai coach. Sekarang sesi refleksi. Refleksi sesi pertama. Bagaimana tadi Pak Riyadi yang pertama? Sebenarnya sih tadi yang pertama itu Pak Riyadi saya kaget sebenarnya. Saya kira saya yang duluan. Nah, gitu. Oh, iya. Jadi langsung saya buka slide-nya dulu. Seperti itulah. Supaya alhamdulillah tempat saya baca sedikit.
Nah, ternyata percakapan kita sesuai dengan alur tirta yang diharapkan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita gunakan, atau mungkin ada kasus lain. Nah, seperti inilah contoh kecilnya. Lain nanti kalau kita berhadapan dengan kasus yang aslinya, itu ya. Nah, terus ke apa namanya, coaching yang kedua, yang kasusnya tidak mau kerjasama. Nah, di sini sudah kita dapat tahu titik temunya, yaitu anak saya merasa bingung. Di sana kan merasa bingung karena anak tidak mau kerja sama di sana. Ya. Nah, Ya, ternyata Pak Riyadi sudah memberikan berapa solusi, menggali paradigma pemikiran saya untuk berbuat. Ternyata obrolan kita itu luar biasa Pak Riyadi untuk hari ini. Bagaimana dengan tanggapan Pak Riyadi tentang beberapa coaching ini? ya, alhamdulillah kegiatan eh, coaching ini, alhamdulillah Pak Yan, saya Haryadi, eh, yang tadi kegiatan coaching yang pertama sebagai cuci dan Pak Yan sebagai coaching, sebagai coach. Dari kegiatan tadi dapat kita ketahui bahwa sebuah apa namanya masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara eh, apa memberikan solusi, ya, tanpa harus apa namanya menyalahkan. Kemudian yang kedua, mungkin refleksi sedikit di bagian akhir tadi saya eh, belum sempat merefleksikan diri bahwa di sana kegiatan penutup masih kurang sedikit sepertinya Pak Yan. Ya, ya, ya. Ya, karena langsung tadi eh, menyelesaikan di akhir tanpa harus memberikan apa namanya penutup. Oke. Yang intinya dalam percakapan ini ada feedback lah bagi kita semua, antara Pak Haryadi, saya sebagai coach, atau saya sebagai coach. Di sini di antara dua percakapan ini, sebagai coach itu tidak memberikan solusi. Tidak, oh inilah caranya. Ternyata kita itu memberi jalan alur berpikir kepada Coce yang kasus pertama yang diberikan sama Paryadi. Begitu juga kasus yang kedua. Di sini kita juga di sini tidak memberikan ini loh solusinya, atau tidak menyalahkan, atau tidak menjaktis bahwa ini seperti ini, bukan seperti itu. Memang pola kita dulu itu kalau berhadapan dengan kasus atau berhadapan dengan anak, kebanyakan kita itu melakukan hal seperti memberikan solusi, tidak memberikan paradigma berpikir kepada anak atau kepada teman sejawat. Mungkin sudah. Nah, setelah kita pelajari Al-Tirta, ternyata seperti ini yang diinginkan ya. Ini bermanfaat sekali buat kita, buat anak-anak kita nanti. Mudah-mudahan ini dapat terwujud, dan begitu juga bisa kita terapkan di teman-teman. Yang jadi masalah, ini masalah nih Pak Riyadi. Nah, karena teman sejawat kita ini belum paham ini masalah coach dan coaching ini. Nah, ketika dia berhadapan dengan masalah, nah kita kayaknya
apa namanya, kelabakan dalam artian dia itu bagaimana kita menggali potensinya untuk dia berpikir. Nah, mungkin kita perlu, apa namanya, kita perlu membicarakan dulu, inilah coaching sebenarnya sebelum kita menghadapi sebuah masalah, supaya ketika kita menghadapi satu masalah di sekolah, anak-anak misalnya dia atau beliau atau beliau kepala sekolah atau anak-anak kita hadapi, uh, enak kita berinteraksi. Mungkin ada pemahaman dulu istilah coaching itu kepada teman sejawat. Seperti itu Pak Riyadi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani sudah merefleksikan dengan sangat jelas, singkat. Ya. Terus selanjutnya bagaimana ini Pak Riyadi? Apakah kita dalam rekaman ini, kita soalnya masih dalam rekaman nih Pak Riyadi. Ya, ya. Saya coba masuk ke link ke Bon. Sudah berapa menit? Ya, masih dalam masih dalam rekaman Bu Pasir. Oke. Yang mati sudah. Oh iya ya. oh ya.